Ini makanya kan nggak mau lu. Apa nunggu demo? Terus kalau kita udah demo sekarang PPKM lagi karena naik pada demonstrasi. Nunggu apa sih? Ya nggak mungkin naik lagi lah. Nggak mungkin lah orang udah ada MotoGP. Waduh. Wah rame suara seperti biasa, suara keramaian. Tahu ini suara siapa? Suara orang nonton MotoGP. Bukan. Terus Sekali apa lagi dong? ya, masa nggak denger sih? Ya. Suara. Nggak tahu ya suara siapa? Suara mafia minyak yang akhirnya setelah harga naik dimasukin lagi ke Indomaret dan Alfamart gitu. Bukan. Terus? Sekali lagi deh. Saya nggak tahu sih. Suara siapa? Ini tidak mungkin suara rakyat-rakyat yang rumahnya bermasalah gara-gara IKN, bukan kan? Bukan. Jadi apa nih, masalah apa ini Pat? Sekali lagi ya. Ya. Ini biar gue jawab. Lo nggak tahu ini suara siapa? Tidak tahu. Ini banyak loh nih suaranya nih. Banyak tuh ya. Ini adalah suara 100 jutaan orang yang katanya pengen presiden 3 periode. Oh. Cuman kedengeran doang tapi wujudnya nggak ada. Oh. Tar. Jadi horor. Ya. Itu berita lucu kita minggu ini salah satunya ya. Dimana ini kayak gara-gara sebenarnya Bapak Luhut diundang ke podcastnya Om Deddy kan. Diundang, sempat diundang ya? Diundang. Iya. Beliau bilang katanya ada 100 dari big data lagi. Bisa-bisanya Dari big data ya? Ya mungkin aja, bisa aja Pat. Apa yang gak mungkin sih di Indonesia ini? Data apa yang diambil sama pemerintah kita? Kan banyak data-data makhluk astral. Aduh. Data-data siapa? Mana? Jadi Bapak Luhut bahkan setelah mengklaim beliau menolak membuka big data soal penundaan pemilu 2024. Bahkan Pak Luhut sendiri nih ya sempat bilang ya pasti adalah masa bohong. Gitu Pak. Gue percaya sih sama Pak Luhut sih. Gue juga percaya, gue bahkan percaya Hitler mati di Garut, gue percaya gue. Iya, gue juga. Kan ada beritanya tuh. Bahkan gue percaya aja Area 51 ada alien aja gue percaya. Apa sih yang gak gue percaya? Banyak berita, gue percaya Neil Armstrong denger azan di bulan, gue percaya gue. Percaya banget gue. Percaya lah. Gue percaya kalau Osama Bin Laden. Gue percaya Osama Bin Laden adalah. Luhut klaim 110 juta bahas pemilu. Wah, oke. Sedangkan dari berita di CNN, total pengguna aktif media sosial sampai Januari 2022 itu 191,4. Oke. Berarti hampir lebih dari 50% dong. Itu yang setuju. 3 3 periode. periode. Iya, betul. Gimana tuh? Aduh, gue juga bingung tuh. Rakyat kita berapa sih total Pat? Jumlah Pat? Aduh. Semua Pat. Coba. Lu cari dong. Gue cari ya. Coba berapa sih? Berdasarkan data administrasi kependudukan, Adminduk per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa. Tadi totalnya ada 110. Iya. Berarti hampir setengah Pat. Parah. Itu 200 jutaan tuh itu udah sama anak-anak loh. Coba kita tanya penonton kita yang orang Padang bagaimana? Aduh. Ya kan kita nanya aja. Oke. Tapi ini juga kalau dari datanya Pak Luhut kan beliau yakin banget ya dan tapi tetap menolak data, menolak membuka data. Ini dari Detik News. Oke. Ini semacam dipertanyakan oleh seorang yang ahli data ya. Bernama Ismail Fahmi. Ismail Fahmi ini meragukan Bapak Luhut soal big data 110 juta netizen mau tunda pemilu. Gitu. Jadi beliau ini pakar media sosial Don Emprit apa nggak salah yang suka menganalisa postingan-postingan di sosial media gitu. Analisis media sosial Drone Emprit and Kernels. Namanya gitu namanya. Drone Emprit namanya and Kernels Indonesia. Gitu, namanya nggak usah ketawa. Enggak ketawa. Nih, kalau dari Lab 45 sendiri, konon katanya hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat pembicaraan periode presiden 3 periode. Jadi kalau di search di Twitter dalam waktu belakangan tuh cuma ada 10.000 pengguna yang ngomongin soal presiden 3 periode. Sedangkan Pak Luhut mengklaim ada 110 juta. Berarti kan
Data banyak banget di markupnya gitu. Tapi percaya sih gue sama Pak Luhut. Gue juga percaya lah. Gue masih percaya banget gue. Iya sama percayanya seperti Hitler mati di Garut gue. Iya gue percaya 9/11 itu bukan orang Amerika yang dalangnya juga gitu. Terus sekarang terserah lah mau 3 periode, ya terserah. Udahlah. Terserah lah. Atur. Emang gue kadang-kadang ya kalau misalnya ada data-data yang kayak gampang dibantah gitu soal 110 juta. 110 juta orang Indonesia menginginkan presiden 3 periode. Kayak ngerasa mereka doang gitu yang sekolah gitu. Kayak kita gak ada yang sekolah. Nggak kayak seolah-olah kayak kita tuh semuanya nggak ada yang makan bangku sekolah gitu. Kayak lu doang yang sekolah gitu. Iya kayak kita tuh SD doang terus udah langsung kayak sekarang gitu. Maksudnya udah langsung nge-podcast gitu, langsung bikin ini. Kayak semua orang tolol gitu kayak kayak lu doang yang sekolah nih. Iya gitu kayak seolah-olah gitu ya. Tapi kan sebenarnya kita juga sekolah. Makanya karena saking tingginya kita sekolah, gua sih nggak S1 ya. Tapi saking kita tuh sekolah selesai gitu ya, kita tuh sampai percaya semua konspirasi di dunia gitu. Gue bahkan udah mulai percaya kalau dunia ini diatur oleh Sunda Empire gue. Iya gue mulai percaya gue. Iya gue percaya kayak gitu-gitu tuh yang apa kalau di WhatsApp grup keluarga yang misalkan ada hujan es di mana di Surabaya waktu itu ada hujan es kan tuh sempat tuh. Terus masuk ke grup WhatsApp keluarga, wah ini harus perbanyak ibadah kiamat sudah dekat. Percaya gue yang kayak gitu. Gue tuh anaknya tuh realistis gitu. Jadi kalau misalkan memang Pak Luhut bilang ada segitu juta Pak saya support Pak. Support Pak. Siapa sih yang nggak mau 3 periode masa juga. Bohong ya kali pasti beneran ada big data itu. Enggak big data gue sangat percaya. Tapi walaupun Pak Luhut bilang ya kalau ada di fakta.indo ya beritanya ya. Itu Menko Luhut pemilu kenapa sih mesti buru-buru gitu. Ini mohon maaf Pak kalau ini saya kurang setuju. Kan dia bilang kalau yang ditulis dari fakta.indo kenapa sih pemilu kenapa sih mesti buru-buru dia bilang gitu kan. Mohon maaf Pak, kalau ini bukan gimana-gimana Pak. Kan bukan masalah buru-buru, emang waktunya pemilu Pak. Bukan masalah kenapa sih buru-buru. Enggak, itu sudah waktunya berdasarkan ketentuan yang sudah ada sejak pemerintahan yang baru. Benar. Reformasi. Udah begitu Pak aturannya Pak. 5 tahun. Bukan masalah buru-buru. Enggak Pak, emang waktunya itu. Mohon maaf itu Pak Luhut itu doang tuh. Iya mohon ya Pak, kalau diundur-undur lagi nanti tambah periode lagi Pak. Kita takut minyak goreng benar-benar nggak ada nih Pak. Emang sih udah ada tapi harganya jadi mahal lagi ya. Bener. Kalau tadi kan lu bilang masalah minyak goreng Pak. Kalau gue bukannya gimana-gimana Pak. Kalau 3 periode mohon maaf saya takut kena serang lagi. Ini ngomongin minyak goreng. Soalnya Menteri Perdagangannya aja udah sampai minta maaf. Mendak. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui tak bisa lawan mafia minyak goreng. Lah ini menterinya aja udah ngaku kalah lah gimana kita? Iya gimana kita ya? Gimana sih? Enggak, tapi kembali lagi ya kan kalau dari fakta.indo aja bak sulap stok minyak goreng tiba-tiba melimpah setelah HET dicabut. Tadinya kan harusnya minyak tuh 13.000 14.000. Tiba-tiba pas dicabut kan jadi 50.000. Hadir lagi si minyak goreng ini. Tapi mahal. Terus tiba-tiba hadir padahal tadinya langka gitu. Terus bak sulap stok minyak goreng tiba-tiba melimpah. Nih mohon maaf nih. Kita juga begitu Pak, nggak cuma dari SD terus tiba-tiba langsung nge-podcast gini gitu. Nah kan kemarin sempat ada berita juga disidak polisi ke sebuah tempat, tiba-tiba minyak gorengnya dikeluarin dari gudang. Berarti kan selama ini emang disimpan, nggak pengen dijual dengan harga murah. Cuman yang paling ini sih ini dari Liputan 6 ya, dari liputan6.com headline-nya tak kuasa lawan mafia minyak goreng, Mendak Lutfi minta maaf. Jadi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membeberkan sejumlah kecurangan mafia minyak goreng. Bener kan ada mafianya kan? Iya. Berarti bener, berarti tulisan kita di belakang. Apa sih tulisannya? Emang kebaca? Kebaca ya. Kebaca Patra Gumala. Masa sih kebaca? Iya kebaca banget Pat. Yang ini nih. Pat kita kan sekolah Pat. Yang ini nih. Iya Pat. Kan kita sekolah gila lu. Bener lah berasa lah. Iya. Nah ini ada statement dari Menteri Perdagangan. Beliau minta maaf karena tidak bisa mengontrol dan melawan penyimpangan minyak goreng yang diduga akibat ulah mafia. Bapak, kalau Bapak sudah minta maaf, bagaimana kami Pak? Bapak aja nggak bisa ngelawan, apalagi kita Pak. Apalagi kita rakyat biasa Pak. Iya Pak, aduh tolonglah Pak, dibantu lah. Kira-kira kenapa minta maaf dan merasa tidak bisa mengontrol? Kalau tidak bisa mengontrol, lo tau nggak kenapa? Kalau menteri aja yang punya power segitu tidak bisa mengontrol, biasanya kenapa lo tau nggak? Tahu gua. Karena
Karena kebetulan yang megang minyak adalah pemerintahan Zimbabwe. Oh, enggak, itu terlalu absurd, absurd ya. Jadi kalau sampai aman, enggak, ini pakai logika aja. Iya. Karena kan kita sekolah kan. Ya, kita jadi kan punya logika kan. Iya. Kenapa selevel menteri aja tidak sampai minta maaf dan mengaku tidak bisa mengontrol? Kenapa? Berarti yang megang kontrol powernya lebih gede. Mungkin. Iya dong. Ya mungkin yang powernya lebih gede mungkin kita anggap aja Tuhan. Ranger. Tuhan dan. Power Ranger aja. Wah. Biar aman. Atau bank. Power bank. Lebih kuat kan secara power. Makin kesini itu ya tadi kan lu udah sempat sounding juga kayak seolah-olah itu kita tidak sekolah gitu. Iya kayak kita nggak ada yang sekolah gitu ngasih statement. Dan banyak maksudnya kejadian-kejadian kesini tuh bukannya main cocok logi doang gitu. Tapi memang terlalu terlihat gitu. Iya benar. Kejanggalannya buktinya sampai Mendak ngomong bahwa dia tidak bisa mengalahkan mafia itu kan gimana sih Pak? Kayak gitu. Udah lambaikan tangan ke kamera itu ya? Iya kayak aduh. Kayak apa? Kayak minta di reshuffle. Wah. Terus abis itu tetap dapat jabatan banyak. Wah. Tapi di luar pemerintahan. Enggak tapi ya begitu Pak. Maksud gue kan aneh. Kayak banyak lah. Misalnya kayak contoh Menteri Agama sempat kena kasus gitu kan kemarin kan masalah tentang toa masjid. Kayak suara anjing menggonggong segala macam. Habis itu tiba-tiba kayak mau kelihatan kerja bikin logo halal yang baru. Maksud gue kan hal-hal yang ya gimana sih Pat ya? Ya kalau itu masih perdebatan ya. Ya itu masih perdebatan. Cuma kan kayak masalah minyak, masalah ini kita mah tahu itu sebenarnya disimpan. Iya. Nah terus kenapa gitu keluar? Ini kita mau nunggu rakyat demonstrasi apa bagaimana? Bayangin kalau minyak goreng makin mahal ya. Iya. Lu beli bakwan sebijinya 200.000 mau lo. Iya. Iya kan? Nunggu apa? Atau lu bayangin beli gorengan nggak deep fried itu cuma dioseng-oseng doang. Jadi beli bakwan setengah mateng mau lu. Ini makanya kan nggak mau lu. Apa nunggu demo? Terus kalau kita udah demo sekarang PPKM lagi karena naik pada demonstrasi. Nunggu apa sih? Ya nggak mungkin naik lagi lah. Nggak mungkin lah orang udah ada MotoGP. Waduh. Tapi gue pengen bilang juga sebelum lu ngomongin Indra Kents ya Pat ya. Gue jujur keren Indonesia tuh bisa jadi tuan rumah MotoGP. Oh iya emang. Gua ngomong kita nggak ada yang dulu. pernah masalahin MotoGP. Kita nggak pernah ada masalah MotoGP tuh keren kok gitu. Iya. Tapi walaupun asap knalpot MotoGP lebih berpengaruh daripada disinfektan. Lu tau gak kemarin pas konvoy MotoGP Marc Marquez yang burn out apa namanya? Burn out ya. Marc Marquez, lo nggak tahu aspal kita gampang rusak. Lo gila lo ya. Lo abis gitu-gituin berlobang lagi, lama itu nungguin anggaran akhir tahun tuh di aspal lagi. Lo gila lo. Gitu-gituin aspal Sudirman, lu nggak tahu gampang belobang aspal kita. Lu nggak tahu sering orang ditangkap di situ gara-gara suara knalpot bising sama ini. Lu gila gitu-gitu. Gila, wang gitu. Lu kalau di sini Marquez kalau lu ditangkap isi lop di sini, terus abis itu lu ketangkap gara-gara suara knalpot bising, telinga lu disuruh nempel ke knalpot. Lu gila lu. Lu gila lu Marc Marquez tuh jangan mentang-mentang ada acara lu. Jangan nggak gitu caranya tuh. Tapi kita support MotoGP, selalu keren ya. Pokoknya apapun MotoGP keren walaupun asapnya lebih berpengaruh daripada disinfektan. Tapi ya oke. KPK cabut video klip Indra Kents. Iya itu dia. Ya jadi ternyata ini juga baru tahu ya kalau kemarin KPK sempat terlibat membuat video berisi kampanye anti korupsi yang melibatkan influencer Indra Kusuma alias Indra Kents. Ternyata KPK bekerja sama dengan penipu. Aduh, sempat bekerja sama ya. Iya. Ya ampun. Aduh, bagaimana KPK kegocek. KPK kegocek sama Indra Kents. Iya. Ya itulah Pat, maksudnya ada astagfirullahaladzim. Ya. Ini dari Detik News ya detailnya ya. Gue coba baca ya. Bacain Pat. Oke, jadi sebenarnya berita itu udah diupload di YouTube-nya Indra Kents tapi udah dihapus. Dihapus, main aman. Betul. Jadi sebelumnya KPK dan Indra Kents membuat lagu berjudul Lihat Lawan Laporkan. Ya, udah diupload juga di channel YouTube KPK RI. Indra Kents itu pakai kemeja kaos warna putih, ya, nyanyi bersama Indo Musikgram. Sama Indo Musikgram. Indo Musikgram juga kegocek. Lagu 38 detik itu ngajak masyarakat lapor bila ada temuan transaksi suap, gratifikasi hingga tindak pidana korupsi lainnya. Kebetulan memang Indra Kents tidak terlibat dalam tiga-tiganya.
Transaksi suap nggak ada, gratifikasi nggak ada, tindak pidana korupsi nggak ada. Itu. Yang ada pencucian uang. Sebenarnya KPK nggak salah harusnya. Nggak salah karena sih. Indra Kents nggak Indo terlibat. Musikgram juga Nggak salah. Nggak salah Ya sih. karena kan transaksi suap enggak, gratifikasi enggak, tindak pidana korupsi juga enggak, KKN korupsi nepotisme enggak. Ya emang kan pencucian uang. Tapi nggak ada ininya Pat. Apa lagunya nggak ada udah ya? Udah dihapus. Udah dihapus. Bahkan di mana-mana pun tidak ada lagunya. Udah dihapus. Coba kita cari di YouTube ya, masih ada. Kalau siapa tahu ada di YouTube ya. Nggak ada Indra Kents KPK nggak ada. Ini kita kalau mau nge-react dari laporan ini Dari siapa? Kompas TV paling kalau mau. Tapi nggak ada videonya juga. Udah di repost nih. Coba Coba kita lihat ya. Dugaan penipuan trading binary option dengan aplikasi Binomo, Indra Kents pernah berkolaborasi dengan KPK dalam menyanyikan lagu yang memuat pesan anti korupsi. Tersangka Indra Kusuma atau Indra Kents pada Agustus 2021 sempat mengunggah proses pembuatan lagu anti korupsi dalam akun YouTube-nya. Lagu tersebut memberi pesan mengenai pentingnya menolak korupsi. Video klip lagu ini sempat diunggah di kanal Twitter KPK. Namun saat ini video tersebut sudah tidak bisa ditonton kembali. Jadi kita kolaborasi cover lagu untuk Indonesia. Asik. Sementara itu KPK menyebut pembuatan lagu itu merupakan bentuk kontribusi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, bukan kolaborasi dengan KPK. KPK menegaskan tidak ada biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan lagu itu. PLT juru bicara KPK Ali Fikri berharap agar persoalan ini tidak disangkut pautkan dengan perkara yang tengah menjerat Indra Kents. Ya, bagaimana? Bagaimana ya? Tidak. Kita nggak nuduh KPK kok. Iya. Ya, memang Indra Kents kan pansos ya. Iya, masalah Indra Kents juga kan kita nggak tahu ya apa-apa aja kemarin tuh ternyata dia nipu kan kita nggak tahu. Iya, kita nggak Taunya kan dia orang sukses. Taunya kan dia pamer ya. Iya, dia pamer aja gitu, flexing doang. Tapi aduh KPK. Lagi-lagi ya KPK ya. Iya, lagi-lagi. Tapi kita KPK. masih nungguin loh lagu ciptaan istrinya Pak Firly ya. Belum dirilis sampai sekarang. Iya benar loh. Masalah apa judulnya kemarin tuh Pat? Himne doang, himne ya, bikin Mars kan? Mars KPK. Iya, semoga siapa sih siapa namanya? Ibu istrinya ketua KPK itu? Ibu Firly. Semoga Ibu Firly itu bisa juga bikin lagu tentang ini, Bu. Tentang BPJS. Kenapa? Kalau bisa. Kenapa tuh? Nggak, karena kan ada juga yang meninggal gara-gara ngurus BPJS tuh padahal udah sakit banget. Benar. Tolonglah Ibu kan dapat penghargaan kan. Iya. Cobalah Bu, bikinlah lagu ini. Siapa tahu kayaknya Ibu bikin lagu ini saya yakin banyak yang menyoroti dan dapat penghargaan juga bisa gitu. Betul. Iya Bu, soalnya saya bukan gimana-gimana Bu, soalnya soal BPJS ini sampai akhirnya ada korban di Bulukumba ya. Itu kan gimana gitu Bu, orang sakit Bu. Betul. Masalah BPJS ini aduh tolonglah. Apa panjangannya BPJS Pat? B. Gambar ke gua lagi sialan. Ini jaminan sosial ketenaga kerjaan. Iya. Iya kan? Makanya tolonglah dibantulah. BPJS, ya. Kita ingetin untuk warga Indonesia. Ya. Rajin-rajinlah belajar supaya tidak terus dianggap bodoh ya. Karena kita selalu dianggap goblok gitu. Kayak kadang-kadang statement-statementnya tuh kayak lu doang itu yang sekolah gitu. Iya. Dan tolonglah buat orang-orang yang suka menipu kita. Siapa Kita itu adalah rakyat-rakyat yang sengsara. Wah, yang sering membodoh-bodohi. Ingatlah bahwa di WhatsApp grup keluarga itu bilang bahwa kiamat itu sudah dekat. Percayalah sama WhatsApp grup keluarga. Jadi ini sekali lagi kita simpulkan ya, kalau ada 110 juta warga Indonesia yang menginginkan 3 periode, Hitler mati di Garut, alien itu ada, Neil Armstrong mendengar azan di bulan, dan 9/11. ada lafaz di potongan rambut Cristiano Ronaldo, itu semua berasal dari sumber di Facebook ya. Iya, kita percaya semua itu, bahwa itu tidak kebetulan, itu memang ilahi. Ada sniper. Gue belum di sniper, AK-47.